bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 8.1. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Sebelum ibu membahas lebih lanjut, ayo kita berlatih 8.1. Ini ibu jelaskan sedikit tentang menentukan luas permukaan kubus. Ini sudah ibu gambarkan jaring-jaring bangun ruang kubus. Perlu anak-anak ketahui bangun ruang kubus sisinya terdiri atas 6 bangun persegi yang sama luas atau 6 bangun persegi yang kongruen. Ini sudah ibu beri tanda, ini artinya ke-6 bangun persegi ini sama luas. Dan di sini ada R atau jari-jari kubus dan kadang-kadang disebut dengan S. Selanjutnya, ibu menjelaskan tentang rumus luas permukaan kubus. Karena bangun kubus tadi terdiri atas 6 bangun datar persegi yang sama luas, maka luas permukaan dari kubus adalah 6 dikali, ini rusuk dikali rusuk atau sisi dikali sisi dari persegi, ini 6 dikali luas persegi berarti 6 kali rusuk atau 6 rusuk kuadrat. Atau kadang-kadang anak-anak bisa menyebutnya dengan luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Yang dimaksud sisi kuadrat ini adalah sisi dari persegi. Selanjutnya ibu jelaskan tentang menentukan luas permukaan balok. Sudah ibu gambarkan jaring-jaring balok. Balok merupakan bangun ruang yang mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan biasanya bangun balok ini terdiri atas bangun datar persegi panjang. Tapi tidak selalu anak-anak, kadang ada 2 sisi yang berbentuk persegi. Ini kalau kita amati anak-anak, ini adalah panjang dari balok. Di sini lebar dari balok, di sini ini tinggi dari balok, di sini adalah lebar dari balok. Kalau kita amati untuk mencari luas permukaan balok, maka ini sisi yang ibu beri tanda, ini sama luas dengan, ini misalkan sisi depan, maka ini sama luas dengan sisi yang belakang. Berarti kalau kita mencari luas permukaan balok bisa dengan cara 2 kali panjang dikali lebar. Ini ada 2 kali depan dan belakang. Selanjutnya apabila ini adalah sisi atas dan ini sisi bawah, ini sama luas anak-anak, berarti ini 2 kali P dikali T, ini P dikali T bisa, dan ditambah lagi ini sisi kiri dan kanan. Ibu beri tanda, ini sama luas anak-anak, sisi kiri dan kanan, berarti 2 kali L dikali T. 2 kali L dikali T. Berarti untuk selanjutnya, karena di sini ada 2, semuanya 2 kali, maka ini ibu keluarkan dari kurung, tinggal di sini PL plus PT plus LT. Jadi rumus untuk mencari luas permukaan balok adalah 2 kali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Baik, kita mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Kerjakanlah soal-soal berikut. Nomor 1, akan dibuat model kerangka balok dari kawat yang panjangnya 10 meter. Jika ukuran panjang, lebar dan tingginya adalah 30 cm kali 20 cm dan 10 cm. A. Hitunglah banyak kerangka balok yang dapat dibuat. B. Berapakah sisa kawat dari yang telah digunakan untuk membuat balok? Baik, ibu bahas soal nomor 1 ini anak-anak. Ini tadi diketahui bahwa ini sudah ibu sketsakan baloknya. Panjang dari balok adalah 30 cm. Lebarnya 20 cm dan tingginya 10 cm. Dan diketahui kawat yang tersedia adalah 10 meter anak-anak. Ini kalau ibu jadikan cm ini menjadi
1000 cm. Baik, Ibu bahas soal A. Berapa banyak kerangka balok yang bisa dibuat dari 1000 cm kawat ini anak-anak? Maka kita harus mencari panjang seluruh rusuk untuk setiap balok terlebih dahulu. Panjang seluruh rusuk untuk setiap balok, kalau kita amati anak-anak, ini ada panjang dari balok ada 1, 2, 3, 4. 4 kali panjang ditambah dengan lebarnya juga ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 kali lebar ditambah tingginya juga ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 kali tinggi. Jadi ini kalau kita sederhanakan anak-anak, 4-nya sama berarti 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Rumus 4 dikali panjang ditambah lebar dikali tinggi ini adalah rumus untuk mencari panjang seluruh rusuk dari balok. Selanjutnya kita masukkan nilainya anak-anak. 4 kali panjangnya tadi 30 cm ditambah lebarnya 20 cm ditambah tingginya 10 cm. Ini sama dengan 4 kali 30 ditambah 20, 50, 60. 60 cm sama dengan 240 cm. Ini untuk satu balok. Karena ini yang tersedia 1000 cm anak-anak, 1000 cm, maka 1000 cm ini kita bagi dengan 240. Ini dapatnya 4, 0, 6, 1, 960, sisanya 40 cm. Ini banyak kerangka balok yang bisa dibuat adalah 4 kerangka balok. Selanjutnya untuk soal B anak-anak. Untuk soal B, berapa sisa kawatnya? Ibu tuliskan dulu. Sisa kawat. Ini sama dengan kawat yang tersedia tadi, 1000 cm dikurang dengan 4 kali 240 cm sama dengan 1000 cm dikurang 960 cm sama dengan 40 cm. Soal nomor 2. Perhatikan gambar dua dadu di samping. Dadu adalah kubus angka khusus di mana aturan berikut ini berlaku. Jumlah dari titik-titik yang terdapat pada dua sisi yang berhadapan selalu 7. Kalian dapat membuat sebuah kubus angka sederhana dengan memotong, melipat, dan menempel karton. Pekerjaan ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Pada gambar di bawah ini, kalian dapat melihat 4 potongan karton yang dapat digunakan untuk membuat kubus angka dengan titik-titik pada sisi-sisinya. Di mana di antara bentuk-bentuk berikut ini yang dapat dilipat untuk membentuk kubus yang memenuhi aturan bahwa jumlah titik pada sisi-sisi yang berhadapan adalah 7. Untuk soal nomor 2 ini Ibu bahas secara lisan saja anak-anak. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini di sini ada 1 ini berhadapan dengan 5. Kalau kita jumlahkan, ini 1 ditambah 5 hasilnya 6. Selanjutnya 3 ditambah 4, 7. Dan 2 ditambah 6, 8. Berarti ini tidak memenuhi aturan bahwa jumlah titik pada sisi-sisi yang berhadapan adalah 7. Jadi ini jawabannya tidak. Selanjutnya untuk gambar kedua, kita amati 4 berhadapan dengan 3, 4 tambah 3, 7. Selanjutnya 5 ditambah 2, 7. Selanjutnya 6 ditambah 1, 7. Berarti ini memenuhi aturan jumlah titik yang sisi yang berhadapan adalah 7, jadi jawabannya iya. Selanjutnya soal nomor 3 anak-anak.
gambar ketiga. Di sini 3 berhadapan dengan 4 ditambah 7, 1 berhadapan dengan 6, kita jumlahkan 7, 5 berhadapan dengan 2, kita jumlahkan juga 7. Berarti ini ya memenuhi aturan. Selanjutnya gambar yang keempat. 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 6, 10, 2 ditambah 5, 7. Ini tidak memenuhi aturan. Jumlah sisi-sisi yang berhadapan titiknya 7 tidak memenuhi, jadi jawabannya tidak. Soal nomor 3. Gambar berikut menunjukkan 3 dadu disusun ke atas. Dadu 1 terlihat muka 4 di bagian atas. Tentukan jumlah titik pada sisi dadu yang tidak dapat kalian lihat. Bagian bawah dadu 1, bagian atas dan bawah dadu 2, dan bagian atas dan bawah dadu 3. Baik, kita amati 3 dadu ini anak-anak. Dadu 1 yang tidak kelihatan adalah bagian bawahnya, dadu 2 atas dan bawah, dan dadu 3 atas dan bawah. Ibu bahas soal nomor 3 ini dimulai dari dadu 1 anak-anak. Ini Ibu sudah sketsakan. Di sini ada 6 titik, Ibu letakkan di paling bawah 6 titik. Maka 6 titik ini tentu saja berhadapan dengan 1 titik karena jumlahnya 7. Selanjutnya di sini ada 2 titik, sebelah kanan 2 titik. Ini berhadapan dengan 5 titik, dan ini di atas ada 4 titik. Maka 4 titik ini tentu saja berhadapan dengan 3 titik. Jadi untuk dadu 1 yang tidak kelihatan adalah 3 titik jumlahnya. Selanjutnya untuk dadu 2. Dadu 2 kalau kita amati di sini 5 sudah Ibu letakkan di sini. 5 ini berhadapan dengan 2 titik, 5 titik dengan 2 titik. Selanjutnya sebelah kanan ini 1 titik dengan 6 titik. Dan tentu saja tinggal 3 titik dan 4 titik. Ini Ibu letakkan 3 titik di atas dan 4 titik di bawah. Boleh dibolak-balik anak-anak. 4 di atas, 3 di bawah boleh. Jadi ini untuk dadu 2 atasnya 3 titik, bawahnya 4 titik. Lanjut untuk dadu ketiga anak-anak. Dadu ketiga ini yang tidak tampak atas bawah, yang tampak 3 titik ini Ibu letakkan di bawah di sini, berarti berhadapan dengan 4 titik. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini 1 titik, berhadapan dengan 6 titik. Jadi yang tidak kelihatan adalah 2 titik dan 5 titik yang saling berhadapan. Boleh dibalik anak-anak, atas 5, bawah 2 boleh. Ini jadi dadu 3 yang tidak kelihatan, atas 2 titik dan bawah 5 titik. Soal nomor 4 anak-anak. Perhatikan gambar, ini adalah gambar jaring-jaring balok tetapi sisinya masih ada 9 anak-anak, maka harus ada beberapa sisi yang dihilangkan. Agar terbentuk jaring-jaring balok, bidang yang harus dihilangkan bernomor. Baik anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa untuk jaring-jaring balok ini, bagian yang di sini ini harusnya ada 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, harus kita hilangkan 1. Dan bagian sisi atas dan alasnya ini ada 2 berpasangan. Ini di sini ada 4, maka harus dihilangkan 2. Dan ini Ibu sudah sketsakan untuk gambar agar bisa terbentuk jaring-jaring balok. Kalau kita amati di sini, ini sisi 3 dan 6 ini kuncinya anak-anak. Panjang sisi yang ini merupakan tinggi balok. Ini harus sama dengan sisi yang ini, merupakan tinggi balok. Selanjutnya, sisi 3 ini, panjang ini merupakan tinggi balok, panjangnya harus sama dengan sisi 5 yang sebelah bawah ini. Kalau sisi 4 dan 9, ini seharusnya panjangnya ini sama dengan sisi 2 yang paling atas, harusnya memanjang. Demikian juga dengan sisi 9 ini harusnya panjang sisi 9 ini sama dengan panjang sisi 7 yang bawah. Jadi yang harus kita hilangkan 1, 4, dan 9. Kita amati anak-anak, 1, 4, dan 9, pilihan jawaban yang tepat adalah
pilihan C. Soal nomor 5 anak-anak. Suatu balok memiliki luas permukaan 188 cm persegi jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 cm dan 6 cm. Tentukan panjang balok tersebut. Baik, ini Ibu sudah sketsakan untuk baloknya. Ini tadi diketahui lebarnya 8 cm dan tingginya 6 cm. Kita diminta mencari panjang balok. Diketahui luas permukaan balok adalah 188 cm persegi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus mencari luas permukaan balok anak-anak. Rumusnya Ibu balik di sini 2 kali PL ditambah PT ditambah LT ini sama dengan luas permukaan. 2 kali P-nya dalam bentuk P, L-nya tadi sudah diketahui 8 cm ditambah P tetap dalam bentuk P dan tingginya tadi 6 cm ditambah L-nya 8 cm anak-anak. 8 dikali tingginya 6, T-nya ini sama dengan 188. Ini selanjutnya kita hitung anak-anak. Ini 8P ditambah dengan 6P ditambah dengan 48 sama dengan 188 dibagi 2. Ini Bu pindah luaskan 2-nya. Berarti 14P ditambah 48 sama dengan 94 anak-anak. 94. Selanjutnya ini 14P sama dengan 94 dikurang 48. Ini sama dengan 14P sama dengan 46. P sama dengan 46 per 14. 46 dibagi 14 itu 34 per 14 atau 32 per 7. Kalau Ibu jadikan desimal ini menjadi 3,285 anak. 285 nanti anak-anak bisa menghitung kembali atau kalau kita bulatkan menjadi 3,3 cm. Ini adalah panjangnya. Soal nomor 6 anak-anak. Diketahui luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm persegi. Bagaimana cara menentukan ukuran balok tersebut? Baik, Ibu bahas soal nomor 6 ini anak-anak. Untuk menentukan panjang, lebar, dan tinggi balok, ini diketahui luas permukaannya adalah 484 cm persegi. Kita masukkan saja ke dalam rumus permukaan balok, yaitu 2 kali panjang kali lebar PL plus PT plus LT ini sama dengan luas permukaan. Berarti PL plus PT plus LT ini sama dengan luas permukaannya 484 per, Ibu pindah luaskan 2-nya per 2. Ini sama dengan PL plus PT plus LT sama dengan 242. Ini selanjutnya PT plus LT ini sama dengan 242. Ibu pindah ruas menjadi pengurang min PL. Selanjutnya ini Ibu keluarkan T-nya. T di sini dalam kurung P plus L sama dengan 242 min PL. Selanjutnya ini untuk mencari T sama dengan 242 min PL per P plus L. Di sini. Ini karena ini kita belum diketahui PLT-nya, maka ini Ibu memberi satu alternatif. P-nya
Ibu tulis dalam 10 cm, L-nya 9 cm. Selanjutnya kita mencari T-nya. Kita masukkan ke dalam rumus ini anak-anak. T sama dengan 242 min P-nya 10 dikali 9 per 10 ditambah 9 sama dengan 242 min 90 per 19 sama dengan 152 per 19, ini sama dengan 8 cm. Ini Ibu hanya memberi satu alternatif, silakan anak-anak mencari alternatif jawaban yang lain boleh. Jadi ini kita bisa menentukan, ini satu alternatif saja, panjangnya adalah 10 cm, lebarnya adalah 9 cm, dan tingginya adalah 8 cm, sehingga luas permukaannya adalah 484 cm persegi. Soal nomor 7 anak-anak. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 4 meter. Ini maksudnya meter anak-anak. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah, baik Ibu bahas, ini sudah Ibu sketsakan anak-anak. Untuk baloknya, diketahui tadi panjangnya 9 meter, lebarnya 7 meter, dan tingginya adalah 4 meter. Dan biaya untuk per meternya adalah, per meter perseginya, Rp50.000 per meter persegi. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu luas permukaan yang dicat anak-anak. Luas permukaan yang dicat tentu saja depan dan belakang, ini 2 kali. 2 kali panjang dikali tinggi, di sini 4 meter, di sini panjang dikali tinggi, ini depan belakang, 2 kali PT ditambah dengan samping kanan dan samping kiri anak-anak, 2 kali LT. Berarti ini sama dengan 2 kali PT plus LT. Ini mari kita masukkan nilainya anak-anak. Jadi 2 kali P-nya tadi 9, T-nya 4, ditambah N-nya 7, T-nya 4. Ini sama dengan 2 kali, ini 36 ditambah 28. Sama dengan 2 kali 64. Sama dengan 128 meter persegi. Selanjutnya kita cari total biayanya anak-anak. Total biaya sama dengan 128 meter persegi ini dikali dengan Rp50.000 per meter persegi. Ini kita coret-coret anak-anak. Ini sama dengan, kita hitung nolnya ada 1, 2, 3, 4. Nolnya ada 4 anak-anak, tinggal 128 kali 5. 128 dikali 5 ini 40, 14, 1, 6. 640. Berarti biaya yang diperlukan adalah 6.400.000. Pilihan jawaban yang tepat 6.400.000 adalah pilihan jawaban B. Soal nomor 8 anak-anak. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 4 dibanding 3 dibanding 2. Jika luas alas balok tersebut adalah 108 cm persegi, maka hitunglah luas permukaan balok tersebut. Baik, ini Ibu sudah sketsakan untuk baloknya anak-anak. Ini diketahui P dibanding L dibanding T sama dengan 4 dibanding 3 dibanding 2. Selanjutnya diketahui luas alasnya, ini berarti P dikali L, ini P dikali L-nya, P dikali L sama dengan 108 cm persegi. Berarti PL 108 cm persegi. Ini kita cari terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya anak-anak untuk bisa mencari luas permukaannya. Baik, ini untuk mempermudah kita menghitung, maka
Ibu jadikan P-nya itu 4X. Selanjutnya L-nya 3X dan T-nya adalah 3X. Ini kita selanjutnya menghitung PL ini anak-anak. PL sama dengan 108 cm persegi, berarti di sini 4X dikali 3X ini sama dengan 108 cm persegi. 12X kuadrat sama dengan 108. Selanjutnya X kuadrat sama dengan 108 per 12. Ini selanjutnya X sama dengan akar dari langsung anak-anak. Ini 108 dibagi 12 9. Akar dari 9 berarti X sama dengan 3. X-nya sudah ketemu anak-anak. Kita tinggal mencari, berarti P-nya sama dengan 4X tadi, berarti 4 dikali 3 sama dengan 12 cm. Selanjutnya lebarnya adalah tadi tingginya 2 ini anak-anak harusnya. L-nya adalah 3X, berarti 3 dikali 3 9 cm. Selanjutnya T-nya sama dengan 2X sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Baru kita menentukan luas permukaan balok. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali PL plus PT plus LT. Sama dengan 2 kali 12 dikali 9 ditambah 12 dikali 6 ditambah 9 dikali 6. Sama dengan 2 kali ini 8, 108 ditambah 72 ditambah 54. Ini sama dengan, ibu jumlahkan dulu anak-anak. 2 kali 108, 72, 54. Ditambahkan 4, 1, 12, 13, 1. 234. Ini sama dengan 2 kali 234, 8, 6, 4. 468 cm persegi. Soal nomor 9, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Ini adalah gambar kubus anak-anak. Jika sisi atas dan sisi bawah kubus tersebut dicat dengan warna merah, sedangkan sisi lain dicat dengan warna biru, kemudian kubus dipotong-potong menjadi 64 kubus satuan. Tentukan banyak kubus satuan yang memiliki warna biru saja. Baik, ibu bahas soal nomor 9 ini anak-anak. Ini N kubus satuan. Keseluruhan kubus ada 64 kubus tadi anak-anak. 64 kubus satuan. Selanjutnya N kubus merah yang berwarna merah, berarti ini atasnya 4 kali 4, 16 anak-anak. 16 kalau atas bawah berarti 32, berarti ibu tuliskan dulu 2 kali 16 kubus satuan, berarti keseluruhannya untuk kubus merahnya adalah 32 kubus satuan. Selanjutnya untuk kubus birunya anak-anak, ibu tulis di sini N kubus biru. N kubus biru ini bisa kita cari dengan cara mengurangkan 64 dengan 32 kubus merah, atau dengan cara menghitung 4 kali 4 kali 2. 4 kali 4 kali 2 sama dengan 16 dikali 2, 32 kubus satuan. Nomor 10 anak-anak. Diketahui pada setiap sisi kubus dituliskan sebuah bilangan asli. Setiap titik sudutnya diberi nilai yang merupakan hasil
kali dari 3 bilangan pada 3 sisi yang berpotongan di titik sudut tersebut. Jika jumlah semua bilangan pada titik-titik sudut tersebut sama dengan 231, tentukan jumlah semua bilangan yang dituliskan pada sisi-sisi kubus tersebut. Baik, Ibu bahas soal nomor 10 anak-anak. Ini sudah Ibu sketsakan untuk bangun kubusnya. Untuk ini tadi diketahui bahwa sisi-sisi pada kubus diberi dengan nomor, diberi dengan angka dengan bilangan asli. Ini karena bilangan aslinya belum diketahui, Ibu nyatakan dengan untuk depan ini Ibu beri notasi A besar, untuk sisi belakang B besar, untuk sisi kanan C besar, dan untuk sisi kiri D besar, sedangkan untuk atas E besar dan bawah F besar. Diketahui tadi dalam soal bahwa di setiap titik sudutnya ini di T1, Ibu tuliskan T1, ini adalah hasil penjumlahan dari angka-angka yang ada di 3 sisi yang bertemu di titik sudut T1 ini. Kalau misalkan T1 ini adalah di sisi A, sisi C, dan sisi E. Ibu tuliskan dulu di sini T1, Ibu tuliskan di sini T2, di sini T3, T4. Selanjutnya di sini T5, T6, T7, T8. Ini tadi diketahui dalam soal bahwa jumlah angka-angka yang ada di setiap titik sudut ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 231. Berarti ini T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4 ditambah T5 ditambah T6 ditambah T7 ini sama dengan 231. Selanjutnya kita tentukan T1 terlebih dahulu anak-anak. Kita cari dulu T1 ada di sini. Ini berarti A sisi depan dikali samping kanan dikali atas berarti ACE ditambah dengan T2. T2 itu pertemuan antara BCE. T2 BCE. BCE. Selanjutnya kita tambahkan dengan T3 anak-anak. T3 di sini ini tempat pertemuan BCF. 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 Selanjutnya T4-nya ini tempat pertemuan ACF. ACF. Selanjutnya di sini ada T1, 2, 3, 4, T5 anak-anak. T5 ini tempat pertemuan ADE. ADE ditambah lagi untuk T6 anak-anak. T6 ada di sini. T6 ini tempat pertemuan dari BDE. BDE ditambah maaf, untuk T7-nya di sini ini tempat pertemuan dari B, D, F. B, D, F ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekarang T8. Yang terakhir T8, ini posisi T8 di sini anak-anak. Di sini tempat pertemuan A, D, F. Ini Ibu geser dulu. Ini A, D, F ini sama dengan 231. Selanjutnya kita sederhanakan anak-anak. Ini di sini ini ada yang Ibu kurung 44 anak-anak. Ini di sini Ibu kurung jadi 44 jadi 2. Ini yang kembar, kita cari yang kembar di sini anak-anak. Di sini yang kembar adalah C. C-nya kembar anak-anak. Ini berarti C-nya Ibu keluarkan dari kurung. C di sini AE ditambah BE ditambah BF ditambah AF.
Ini ditambah, ini kita cari yang sebelah kanan yang sama anak-anak. D di sini sama, D-nya berarti Ibu keluarkan dari kurung, tinggal AE ditambah BE ditambah BF ditambah AF sama dengan 231. Kalau kita amati anak-anak, di sini AE, BE, BF, AF sama. Berarti ini sama dengan C ditambah D, C ditambah D, kita kalikan dengan AE plus BE plus BF plus AF sama dengan 231. Selanjutnya kita sederhanakan lagi anak-anak. Di sini tadi sudah C plus D. Ini ada yang masih sama anak-anak. Di sini Ibu jadikan 2 anak-anak. Di sini Ibu jadikan 2. Ini Ibu jadikan 2 di sini. Ini kurung karena kurungnya 2 anak-anak. Kurungnya harus 2. Ini yang sama adalah E. Ibu keluarkan E. Di sini berarti A plus B ditambah di sini yang sama adalah F. F Ibu keluarkan berarti B plus A. Ini kurungnya double seperti ini sama dengan 231. Berarti C plus D ini dikali ini A plus B dengan B plus A itu sama anak-anak. Berarti di sini E plus F. E plus F ini dikali dengan A plus B. Dikali dengan A plus B sama dengan 231. Ini selanjutnya kita tata anak-anak. A plus B taruh di depan sendiri. A plus B dikali C plus D dikali E plus F ini sama dengan 231. Selanjutnya kita tentukan 3 bilangan dari dalam kurung ini yang memenuhi persyaratan apabila dikalikan hasilnya 231. Itu Ibu menghitungnya adalah 3 dikali 7 dikali 11. Kita hitung dulu anak-anak. Ini 3 kali 7 21 dikali 11 231. Atau Ibu tulis kali saja anak-anak. Berarti ini A plus B sama dengan 3, A plus B sama dengan 3, atau Ibu tuliskan saja dulu, A plus B sama dengan 3, selanjutnya C plus D sama dengan 7, dan E plus F sama dengan 11. Selanjutnya tadi kita diminta untuk mencari jumlah dari keenam sisi tadi, angka yang ada di keenam sisi. Berarti A plus B plus C plus D plus E plus F sama dengan, ini di dalam kurung biar mudah, tadi A plus B nya adalah 3 ditambah C plus D nya 7 ditambah E plus F nya 11 sama dengan 21. Jadi jumlah bilangan asli yang ada di 6 sisi kubus tadi adalah 21. Ibu sudah selesai membahas sampai nomor 10 anak-anak. Terima kasih sudah berkenan menonton. Semoga ini bisa membantu anak-anak dalam belajar.